Wah, masalahnya gini nih, awal aku ambil kini tapi. Mari kawan-kawanku semua kita lihat video ini. Wah, masalahnya gini nih, awal aku ambil kini tapi iya, tedakan kali. Cuma orang ni betul kan, orang ngadua. Orang ngadua kan, bila no pun ada lain. Bila ada lainnya, apa kau betuin juga kami? Kami takut. Kami takutnya. Mereka memohon agar jalan mereka tidak dihalangi oleh harimau. Yang tadi, yang membawa alat berat, mereka bermohon-mohon kepada harimau agar minggir dulu. Karena kami mau lewat, tolong kami tidak mengganggu. Mereka berbicara dengan harimau dengan bahasa manusia agar jalannya tidak diganggu. Sementara mereka berada di hutan, kawan-kawan, ya. Mereka manusia itu tadi masuk ke dalam hutan membawa alat berat untuk membuka lahan atau perusahaan atau apalah itu namanya. Cus, manusia masuk ke dalam hutan dan membuka lahan, ya, membuka lahan sawit atau rambung, apalah namanya, seluas-luasnya. Hutan yang ada di Sumatera digundul, dihabis, seluas-luasnya digarap, seluas-luasnya diberi izin atau tidak diberi izin. Lihat fakta dan nyata, kawan-kawan, ya. Alat berat masuk ke hutan dan ingin membuka lahan. Coba. Jadi mereka minta tolong minggir harimau. Menyembah-nyembahlah, minta tolonglah dengan bahasa manusia agar si harimau pergi. Jangan menghalangi mereka. Pakai logikamu. Pakai akalmu. Saya mendapatkan video ini, kawan-kawan, di media sosial dan saya melihat isi judulnya di salah satu media sosial di Facebook, ya. Penampakan harimau di hutan, seperti itu. Coba, penampakan harimau di hutan. Penampakan harimau di hutan. Siapa sebenarnya yang menampakkan wujudnya di hutan? Dan ada lagi judulnya di video yang tadi, ya. Saya melihatnya di media sosial di Facebook, pekerja alat berat dihadang seekor harimau. Pekerja alat berat dihadang seekor harimau. Sekali lagi, kawan-kawanku semua, siapapun itu yang membuat judul, kalau kita mau membuat judul, kalau kita peduli dengan lingkungan di hutan, dan saya melihat salah satu video, ya, di grup pecinta alam, pecinta harimau Sumatera ataupun harimau Jawa yang katanya sudah punah. Janganlah membuat judul seperti ini, kawan-kawan. Penampakan harimau di hutan, pekerja alat berat dihadang di hutan. Janganlah seperti itu judulnya, ya. Saya bermohon kepada kawan-kawan yang mengupload video itu, tolong judulnya diganti. Coba judulnya dibuat harimau terkaget-kaget tiba-tiba ada alat berat masuk ke dalam hutan. Seharusnya begitu. Coba kalau kawan-kawan tiba-tiba alat berat masuk ke rumah kawan-kawan tiba-tiba dan menghancurkan rumah kawan-kawan. Bagaimana perasaan kawan-kawan? Tanpa diundang, tanpa ada surat pemberitahuan dari pemerintah, tiba-tiba datang alat berat menghancurkan, merobohkan rumah kita. Dan begitu juga si harimau tadi. Dia kaget, kawan-kawan. Bukan si manusianya yang kaget. Seharusnya judulnya harimau kaget tiba-tiba ada alat berat masuk ke hutan, ke rumahnya, seperti itu. Ini judulnya, ini saya melihat kebanyakan di media sosial seolah-olah si harimaunya yang disalahkan. Coba, sikit-sikit harimaunya yang disalahkan. Ya, saya sebagai orang yang tinggal di Sumatera, yang sering ke hutan, ya, langsung ke hutan, saya tidak terima dengan judul-judul yang seperti itu, kawan-kawan. Lucu. Masa yang disalahkan itu harimaunya, terus harimaunya yang diburu. Di tempat mereka sendiri mereka diburu, coba, dan melapor ke harimaunya yang diburu. Seharusnya itu alat berat diamankan. Ngapain dia masuk ke situ? Alasan membuka perusahaan. Ada hewan yang dilindungi hidup di situ. Hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Ingat itu, pemerintah yang melindunginya.
Kok malah judulnya penampakan harimau? Kok malah judulnya tiba-tiba ada harimau menghadang kami di hutan? Anda yang masuk ke hutan dengan cara yang salah, membawa alat berat, menghabisi hutan, menghabisi tempat mereka, menghabisi habitat mereka. Anda yang salah, jangan salahkan harimaunya. Orang yang membuat judul di media sosial juga harus bijak, kawan-kawan ya. Seharusnya alat berat tiba-tiba masuk ke hutan dan menghancurkan rumah harimau. Hutan tersebut dihancurkan. Wajar saja harimau marah. 3 hari yang lalu mungkin kawan-kawan sebagian tahu ya, di Riau, di Siak, itu di berita viral harimau masuk ke kota ya, di Siak, di Riau. Mereka mau kemana lagi kawan-kawan ya? Di Riau, di Siak sana, hutan yang ada di sana itu sudah tidak seperti yang dulu lagi. Tempatnya dihancurkan, habitatnya dipunahkan. Coba yang anehnya lagi dan lucu, pemerintah tidak memban atau memblokir video-video pemburuan harimau Sumatera yang ada di YouTube. Coba kawan-kawan cek nanti. Tidak diblokir, tidak dicari tahu. Seharusnya kan dicari tahu. Seharusnya dicari tahu kawan-kawan. Siapa yang memburu? Di daerah mana dilakukan pemburuan? Seharusnya pemerintah setempat melakukan itu. Jangan berpihak ke perusahaan. Ya, jangan berpihak ke perusahaan. Sebentar lagi kita akan mendengar namanya saja. Ya, hanya ada di pikiran kita. Hanya ada di video-video di YouTube. Dan kita tidak melihat langsung atau mendengar dari BKSDA, dari pemerintah, harimau Sumatera itu masih ada. Dan suatu saat nanti mungkin kita tidak akan mendengar itu lagi. Dan kita tidak akan mengetahui harimau Sumatera itu masih ada. Buktinya lihat, harimau Jawa. Sebagian mengatakan ada, sebagian mengatakan sudah punah. Jadi kita yang ada di Sumatera, lelekku, wahai kau pemburu-pemburu jahat ya, sadar, disadari. Jangan alasan harimau itu pembunuh, makanya harus dibunuh. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Tidak seperti itu. Anda sendiri yang datang ke hutan. Anda sendiri yang niat benar-benar memburu dan ingin menghabisi harimaunya. Harimau tidak akan masuk ke kota apabila rumahnya di hutan tidak dihancur. Ingat itu. Harimau tidak akan masuk ke kota apabila rumahnya yang ada di hutan tidak dihancurkan. Lihat kan yang terjadi kan, sudah pernah saya jelaskan di salah satu video saya. Sebentar lagi harimau itu akan datang ke kota. Fakta dan terjadi, lihat di Siak, di Riau kawan-kawan. 3 hari yang lalu itu, kalau saya nggak salah, videonya viral. Harimau itu tadi ya masuk ke kota. Masuk ke kota, harimau itu masuk ke kota sudah masuk ke ini ya, daerah permukiman warga. Itu dia yang terjadi. Karena apa? Itu tadi, rumahnya yang ada di hutan sudah hancur. Sebentar lagi kita mendengar hutan yang ada di Sumatera gundul, habis. Kita lihat aja nanti kawan-kawan, beberapa tahun atau 10 atau 20 tahun yang akan datang ke depannya, kalau seperti ini juga terjadi, hutan yang ada di Sumatera akan habis.